Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kajian kitab tauhid. Sudah 3 bab, masuk bab yang keempat. Yang santri masuk semua di dalam. Teman masukkan ya kelihatan. Babul khawfi minasyirki. Bab takut dari syirik. Sini ada ayat dan hadis. Nanti mungkin dalam beberapa bab ayatnya tidak saya baca lengkap. Nanti bisa dilihat indeks dalam Quran. Kita baca yang hadisnya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Dosa syirik tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni selain itu. Di selain syirik insyaallah akan diampuni, tapi kalau yang syirik la yaghfiru, tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya kalau kajian lebih dalam lagi, orang yang berbuat dosa syirik pun jika benar-benar bertobat dengan sepenuh tobat, maka insya Allah Allah pun akan mengampuni. Hanya yang dimaksud di sini, kalau dosa selain syirik bisa terhapus mungkin dengan istighfar, dengan amalan-amalan yang lain. Tapi kalau dosa syirik harus betul-betul bertobat. Terlanjut. Wa qala al-Khalil alaihi salam, dan berkata Al-Khalil alaihi salam, maksudnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Wajidubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, untuk menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dirinya dan dijauhkan pula keturunannya supaya tidak menyembah berhala. Wa fil hadis, dan dijelaskan di dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takuti menimpa kepada kalian adalah asyirkul asgharu, syirik kecil. Jadi kata Nabi, justru akhwafu, yang paling aku takuti sesuatu yang menimpa kepada kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu Nabi ditanya tentang itu, maksudnya syirik kecil itu apa? Faqala, lalu Nabi menjawab, ar-riya'u, riya. Jadi syirik kecil itu adalah riya. Kalau orang melakukan syirik besar mungkin paham itu dosa. Tapi kalau orang melakukan syirik kecil, riya, terkadang tidak sadar. Karena tidak sadar akhirnya merasa dirinya benar, akhirnya tidak pernah ada pertobatan dari syirik kecil itu. Wa Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sedangkan dia itu menyeru kepada selain Allah, ya, ada tandingan-tandingan selain Allah, dakhala nar, maka dia matinya akan masuk ke dalam neraka. Artinya siapa orang yang matinya dalam keadaan musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu Allah, maksudnya kalau besok meninggal dunia ketemu Allah, la yusriku bihi syai'an, tidak melakukan syirik sedikit pun, dakhala jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau matinya bersih, tidak ada kesyirikan, insyaallah dakhala jannah. Wa man laqiyahu, Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah yusriku bihi syai'an, sedangkan dia melakukan persekutuan dengan Allah,
dakhala nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Lanjut bab yang kelima. Silakan dibuka halaman berikutnya. Bagi yang pegang kitab kecil, halaman 36. Jadi lanjut saja halaman berikutnya. Babun du'a'i ila syahadati an la ilaha illallah. Bab seruan atau ajakan kepada syahadat an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 108, Qul katakanlah hadihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada jalan Allah. Mengajak kepada jalan Allah itu ala basyiratin, atas basyirah. Basyirah itu artinya ilmu, ya. Dia mengajak dakwah kepada Allah itu dengan berlandaskan ilmu. Wa ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrik. An Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Rasulullah SAW lama ba'asa Mu'adan, ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ilal Yamani, ke Yaman. Ketika Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, qala lahu, Nabi berkata kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau nanti akan menghadapi satu kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Ketika engkau berjumpa dengan ahlul kitab, faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, hendaklah yang pertama kali kamu seru kepada mereka atau kamu ajak mereka dalam berdakwah ilaihi, kepadanya adalah ajakan dakwah syahadati an la ilaha illallah, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa fi riwayat, dan dalam satu riwayat, illa ayyuhidullah, yakni diajak untuk mentauhidkan Allah. Jadi dakwah yang pertama kali harus diserukan kepada masyarakat adalah dakwah tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalika, dan jika mereka sudah mentaatimu, ya, lidzalika yang demikian itu maksudnya mereka sudah paham tauhid, sudah mengamalkan tauhid, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala iftarada, telah memfardukan Allah alaihim, atas mereka, khamsa shalawatin, 5 kali salat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Jadi setelah dakwah tauhid, ajarkan masyarakat untuk salat. Fa inhum, maka jika mereka atau lidzalika sudah mentaati yang demikian itu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha, sungguhnya Allah iftarada alaihim shadaqatan, Allah memfardukan sedekah. Maksudnya Allah mewajibkan zakat. Yang zakat itu tu'khadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang yang fakir atau yang miskin. Jadi zakat itu perputaran uang, ya. Yang punya uang diambil lalu kemudian diberikan kepada yang tidak punya uang. Fa'inhum, dan jika mereka atau lidzalika sudah mentaatimu yang demikian itu, sudah paham juga tentang zakat, fa'iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jauhilah atau hati-hatilah, wa qara'ima amwalihim, tentang kemuliaan harta-harta mereka, pilihan harta mereka. Maksudnya berhati-hati dengan harta yang kalian miliki. Wattaqi da'watal madlum, dan berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terdolimi, ya. Jadi jangan sampai kita mendolimi seseorang. Kalau ada orang yang terdolimi lalu dia berdoa, maka doanya itu dikabulkan. Jadi jangan menyakiti orang. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena tidak ada jarak di antara dia orang yang didolimi, wa bainallahi, dan di antara Allah, hijabun, penghalang. Artinya orang-orang yang didolimi itu tidak ada penghalang doanya dikabulkan. Akhraja, telah meriwayatkan
akhraja itu kalau dalam Imam Syaukani, Bukhari dan Muslim juga dua. Lanjut hadis berikutnya. Walau dan dari keduanya an Sahl bin Sa'd dari Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yaum Khaybar, pada perang Khaybar. Jadi Nabi pernah berkata pada waktu perang Khaybar, la u'tiyana rayata ghadan, aku akan memberikan bendera ini besok. Maksudnya akan memberikan panji ya, rajulan kepada seseorang yuhibbullah wa rasulahu, yuhibbullah wa rasulahu, yang orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Wa yuhibbullah wa rasuluhu, dan Allah juga mencintai orang tersebut, demikian pula dengan Rasulnya. Jadi Nabi berjanji akan memberikan panji atau bendera ini pada orang yang orang itu cinta pada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah dan Rasulnya pun cinta kepada orang itu. Yaftahullahu ala yadayhi, yaftahu itu membuka, maksudnya memberikan kemenangan. Yang Allah akan memberikan kemenangan ala yadayhi, di atas tangannya, di pada tangan orang tersebut akan diberikan kemenangan. Fabatan nasu, maka orang-orang pun bermalam atau tertidur ya, di malam hari tidur, kemudian yadukuna lailatahum, kemudian mereka pun ya berbincang-bincang pada malam hari mereka. Maksudnya mereka berkata-kata atau berharap-harap siapa yang akan diberikan bendera oleh Nabi itu. Ayyuhum yuqtaha, siapakah dari mereka yang akan diberikan panji oleh Rasulullah SAW. Falamma asbahu, maka ketika sudah waktu pagi, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berpagi-pagilah menghadap Rasulullah SAW atau kumpul ya. Kulluhum yarju ayyuqaha, seluruhnya mereka berharap akan mendapatkan panji tersebut. Faqala, lalu Nabi berkata, aina Ali bin Abi Thalib, kemana Ali bin Abi Thalib ya, karena saat itu Ali tidak nampak. Faqila, lalu dikatakan, ada orang yang menjawab, wa yastaqi ainai, dia sakit matanya ya Rasul. Fa arsalu ilaihi, lalu diutuslah kepadanya, maksudnya ya, disuruh panggil Ali. Fautiya bihi, lalu didatangkan ke Ali. Lalu Ali pun datang. Kan tadi Ali sakit tidak hadir. Setelah itu, fabassaqo fi ainaihi, lalu Nabi memberikan ludah kepada matanya Ali. Ya, ini obat mata pakai ludah ya, orang dulu. Jadi Nabi berikan ludahnya fi ainaihi, dioleskan kepada matanya Ali yang sakit. Wada'a lahu, lalu kemudian Nabi pun mendoakan kepada Ali. Setelah didoakan, fabarra'a, lalu sembuh. Hatta kalam yakun bihi wajhun, seolah-olah tidak ada lagi rasa sakit, seperti biasa, tidak ada sakit. Fa'atahu rayata, lalu kemudian Nabi memberikan rayah, berikan bendera atau panji itu kepada Ali. Wa qala, lalu Nabi berkata, unqud ala rislika, melangkahlah engkau dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, sampai kemudian engkau tiba di tempat mereka. Sumad'uhum ilal Islam, lalu ajaklah mereka kepada Islam. Wakhbiruhum, lalu yang kabarkan kepada mereka, bima yajibu, dengan apa yang diwajibkan alaihim atas mereka, min haqqillahi ta'ala, dari hak Allah Ta'ala fihi di dalamnya. Wallahi, maka demi Allah, di ayah di Allah, sungguh Allah akan memberikan petunjuk bika ya, denganmu rajulan, kepada seseorang wahidan yang satu, khairun, itu lebih baik laka bagimu, min humurin na'ami, daripada seekor unta merah. Artinya mendakwahkan ajaran tauhid, dan dengan dakwah tauhid itu orang mau masuk ke dalam Islam, dapatkan petunjuk, itu lebih baik daripada kalian dapatkan seekor unta merah. Yang dimaksud itu harta yang mahal. Lanjut bab berikutnya, bab yang ke-6 di kitab yang kecil, itu bab yang ke-5. Bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid
yakni syahadat an la ilaha illallah. Di sini ada beberapa ayat, nanti antum baca sendiri, situ ada indeksnya. Wa qalihi ta'ala, kemudian wa qalihi ta'ala. Ada beberapa ayat. Coba saya baca ayat yang berikutnya. Wa qalihi ta'ala ittakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarahum, orang alim mereka, warubbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah. Jadi orang-orang dulu menjadikan para ulama, para kiai, para ustaz dijadikan Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam demikian pula memposisikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Jadi Isa dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi, dan di antara manusia, ya, minnya min tab'in, sebagian, enggak semua manusia. Ada sebagian manusia mayyatahidu, yang menjadikan min dunillahi, selain Allah, anda dan sekutu, ya. Jadi ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu seperti mencintai Allah. Nah, jadi mencintai sesuatu sama seperti mencintai Allah itu termasuk syirik. Ya, jadi Allah tidak boleh disejajarkan. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, harusnya lebih cinta kepada Allah. Anak cinta kepada orang tua harus, tetapi cinta kepada orang tua dengan cinta kepada Allah tidak boleh sejajar. Allah harus tetap lebih dicintai daripada yang lainnya. Wa fis sahihi, dan di dalam hadis sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang berkata la ilaha illallah, wa kafara, dan mengkufuri bima yu'badu min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi orang yang berkata la ilaha illallah dan mengingkari, ya, apa-apa yang disembah selain Allah, harruma maluhu wa damuhu, maka diharamkan baginya harta dan darah mereka. Wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla, dan hisabnya diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Bab berikutnya, babu minasyirki, bab termasuk kesyirikan, yaitu lubsul halqati, memakai kalung, wal khayti, dan benang, wa nahwihima, dan selain keduanya, dengan tujuan liraf'il bala'i, untuk menolak bala, au daf'ihi, ya, atau yang mencegahnya. Jadi ada orang-orang yang sengaja menggunakan kalung, memakai gelang, memakai benang atau yang sejenisnya, dengan tujuan benang kalung itu sebagai penangkal, ya, penangkal bala, maka itu termasuk syirik. Ya. Jadi pakai gelang, pakai apapun, ya, yang ada tujuan-tujuan untuk menolak bala, itu termasuk minasyirki. Ini ada firman Allah Ta'ala surat Az-Zumar ayat 38. Nanti silakan dibaca dalam Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran nanti bisa dicek, ya, terjemahannya. Saya lanjutkan hadisnya. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Rasulullah melihat seseorang yang di tangannya terdapat gelang min sufrin, dari sufr, ya. Jadi yang berwarna kuning, dari kuningan, ya. Ada seseorang yang memakai gelang. Faqala, lalu Nabi tanya, ma hadihi, apa ini? Kok kamu pakai gelang? Apa ini? Qala, lalu si orang itu menjawab, minal wahinati, ini termasuk dari wahinah ya Rasul.
Wahina itu artinya untuk penangkal ya. Jadi penangkal sakit, penangkal bala. Jadi orang pakai gelang itu sebagai penangkal ya, penangkal sakit. Faqala, kata Nabi, inziha, lepaskan itu gelangmu ya. Jadi suruh dilepaskan. Karena dia telah menggantungkan keselamatannya kepada gelang yang dia pakai. Karena Nabi tahu, lepaskan itu gelang. Fa'innaha, kenapa suruh dilepaskan itu gelang yang dijadikan sebagai penangkal bala? Fa'innaha la taziduka illa wahnan. Karena dengan gelang yang kamu pakai itu tidak akan bisa mendapat ya, kecuali wahnan. Ya, dengan gelang itu hanya menambah kelemahan saja. Fa'innaka, dan sesungguhnya lau minta, jika engkau mati, wahia alaika, sedangkan dia masih ada padamu, gelang itu masih ada pada tanganmu, ya, berarti kamu dalam keadaan kesyirikan, matinya dalam keadaan syirik, ma'aflahta abadan, sungguh engkau tidak akan aflah, selamat selamanya, tidak akan beruntung selamanya. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, hadis dari Uqbah bin Amir, hadis ini marfu'. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat ya. Siapa orang yang menggantungkan jimat, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa baginya. Jadi kalau orang punya jimat-jimat, sekalipun dia berdoa pada Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang menggantungkan wada'ah ya. Wadah itu juga sama, semacam jimat kerang. Fala wada'alahu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Jadi keliru besar orang yang pakai jimat dengan tujuan hidupnya supaya tenang ya. Justru dengan menggunakan jimat hidupnya tidak akan tenang, karena hidupnya tergantung kepada jimat-jimat tersebut. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Artinya siapa orang yang memiliki jimat, yang terus memelihara jimatnya, maka dia termasuk orang yang telah melakukan kesyirikan. Wali Abi Hatim, dan dari Abu Hatim, an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna ra'a rajulan, sesungguhnya dia melihat seseorang fi yadihi, yang di dalam tangannya itu faitun, terdapat benang, minal humma, yang tujuan benang itu supaya penangkal dari sakit panas ya. Nah, kalau orang dulu mungkin anak kecil dikasih gelang, tapi gelangnya terbuat dari benang ya, benang kasur gitu ya. Lalu kemudian ada tujuannya diyakini dengan memakai gelang ini akan terhindar dari godaan setan atau sembuh dari sakit kuman panas. Nah, ketika melihat orang yang pakai gelang dari benang tersebut dengan tujuan sebagai penangkal dari sakit, faqata'ahu, langsung potong gitu ya. Nah, jadi yang pakai gelang-gelang itu potong saja ya, gelangnya ya. Jika memang menyandarkan hidupnya kepada gelang. Wa ta'ala qaulahu, lalu kemudian ia bacakan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aksaruhum billah, dan tidak banyak mereka yang beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, melainkan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Jadi artinya banyak sekali di antara manusia yang melakukan kesyirikan. Lanjut bab ke-8. Silakan dibuka bab 8, yang kitab yang kecil itu babnya yang bab yang ke-7. Babu majaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa-apa yang datang di dalam ruqyah. Ruqa itu ruqyah, wat tamaim, dan tamimah ya. Ruqyah dan tamimah. Ruqyah itu ya jampe-jampe ya. Nanti ruqyah itu juga tergantung ya.
ada yang syirki, ada yang syar'i. Tapi makna ruqa itu artinya ya ucapan-ucapan atau jampi-jampi. Fis sahihi, di dalam sahih, an Abi Bashirin al-Ansari, dari Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau Abi Bashir al-Ansari bersama Nabi SAW fi ba'di asfarihi, pada sebagian perjalanan. Di dalam satu perjalanan Abi Bashir bareng bersama Nabi. Farsala rasulan, lalu Nabi mengutus seseorang, an la yabqayanna fi raqabati ba'ir, janganlah menggantungkan ya pada leher unta, kiladatun, kalung, min watadin, dari tali busur. Jadi kan kalau perjalanan ya, kalau perjalanan itu kan pakai onta, supaya ontanya tidak diganggu jin, supaya ontanya tidak celaka, maka leher onta pun digantungi dengan kalung, yang tujuan kalungnya itu ya sama untuk penangkal ya. Nah, au kiladatun, atau kiladah, kiladah maknanya kalung, illa quti'at, melainkan dipotong ya. Jadi orang yang pakai gelang baik pada manusia ataupun dipakaikan kepada binatang dengan tujuan penangkal bahaya, maka itu syirik, maka potong saja ya. Nah, termasuk ini santri atau siapapun ya, kadang-kadang suka ada yang pakai gelang di kakinya ya, pakai gelang di tangan. Itu gelang apa ya? Gelang tujuan untuk ya apa? Tapi kalau itu ada tujuan karena sebab ya menyangkut akidah, maka lepaskan gelangnya, jangan dipakai. Wa Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Mas'ud, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaim, dan tamimah, wat tiwala, dan tiwala, syirkun, syirik ya. Ruqyah, tamimah, dan tiwala itu adalah syirik. Nah, bagaimana kalau ada orang yang meruqyah, apakah itu syirik? Nah, nanti ada dibedakan ya. Jadi ada ruqyah yang memang itu kategori syirik, tapi ada ruqyah yang tidak termasuk syirik. Tapi di sini makna ruqyah secara bahasa ya. Jadi ruqyah jampi-jampi, kan banyak orang dulu menggunakan jampi-jampi, tapi ya, pengambilan sumbernya bukan dari sumber Quran dan hadis. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Apa itu tamimah? Lihat di kitab At-Tamaimu ya, untuk sambil memahami mufradatnya ya, vocabulary bahasa Arabnya. Insyaallah pintar bahasa Arab satu kitab. At-Tamaimu, adapun tamimah itu adalah syai'un, sesuatu, yu'allaqu 'alal aulad, yang digantungkan kepada anak-anak, minal aini ya, dari penyakit ain. Itu namanya tamimah. Jadi kalau menggantungkan sesuatu pada anak ya, atau pada bayi, gantungkan kalung, itu disebut dengan tamimah, yang tujuannya adalah minal ain, penangkal dari ain. Lakin, akan tetapi, idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an, apabila yang digantungkan itu dari Al-Qur'an. Nah, sekarang yang digantungkannya Al-Qur'an ya, menggantungkan Quran. Farahhasa fihi ba'dus salafi, sebagian ulama salaf memberikan rukhsah atau boleh ya. Mungkin orang menggantungkan apa itu kepala kucing, atau menggantungkan apa. Tapi ini kalau menggantungkannya minal Quran, dari Quran, atau mungkin beberapa ayat Quran, sebagian ya, ba'dus salaf rahasa fihi, memberikan rukhsah. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi lam yurahhis fihi, tidak memberikan rukhsah. Artinya ada sebagian ulama salaf tetap melarang ya, tamimah itu baik dari Quran maupun dari selain Quran tidak boleh, walaupun ada sebagian yang membolehkan. Wa yajarunahu, dan mereka menjadikannya minal manhiyun,
minal manhi, dari sesuatu yang dilarang anhu darinya, minhum di antara mereka Ibnu Mas'udin adalah Ibnu Mas'ud. Jadi di antara sahabat yang berpendapat tidak boleh menggantungkan apapun baik dari Quran ataupun selain Quran itu dilarang, itu adalah pendapat Ibnu Mas'ud di antaranya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ruqyah? Nah, kita sering mendengar ruqyah. Iya, yang dimaksud ruqyah itu adalah allati itu sama yang biasa disebut al-azaim, azimah. Ruqyah itu sama dengan azimah. Wa khassa minhu ad-dalil, dan telah mengkhususkan dalil ma khala min asyirki, apa-apa yang selain syirik, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberikan rukhsah atau membolehkan azimah atau ruqyah itu minal aini wal hummati, untuk pencegahan dari ain dan hummah, sengatan binatang. Nah, jadi ruqyah di sini ya, ini diberikan contoh bahwa Nabi membolehkan ruqyah. Ruqyah dalam hal apa? Ini dalam hal ain dan dalam hal hummah. Di ain itu ya penyakit, ya penyakit di sini ya penyakit yang kejahatan ya. Ain itu mata, kejahatan lewat mata. Jadi boleh diruqyah. Atau juga orang disengat kala jengking, maka itu boleh diruqyah. Hanya dibacakan doa-doa yang ada syariatnya. Berarti ruqyah dalam pengertian ini adalah boleh. Sementara di dalam hadis sebelumnya, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun, ruqyah itu termasuk syirik. Nah, di sini harus kita bedakan posisinya. Baik, kita lanjut. Sekarang apa yang dimaksud dengan tiwalah? Kan ada 3 istilah, ya. Ada tamimah, ada ruqyah, ada tiwalah. Apa itu tiwalah? Tiwalah adalah syai'un yasna'unahu, sesuatu yang diperbuat, yazumuna, yang dia meyakini, annahu yuhabbibul mar'ata, bahwa dia bisa menjadikan cinta seseorang pada seorang wanita, ila zawjiyah, seorang istri, ila zawjiyah, kepada suaminya, warrajulu, dan seorang laki-laki, ila mar'atihi, kepada wanitanya atau istrinya. Bahasa lain tiwalah itu kalau kita adalah pelet, ya. Nah, pelet itu termasuk syirik itu. Tak boleh memelet, ya. Kecuali melet ikan boleh itu ya. Ya biar ikannya dekat dipelet. Tapi kalau memelet wanita, apalagi memelet orang yang sudah berumah tangga, sengaja dihancurkan, sengaja dipecah belahkan. Ya. Seorang istri tiba-tiba benci kepada suaminya. Karena ada sihir yang masuk supaya istri itu benci kepada suami atau sebaliknya. Maka itu disebut dengan tiwalah. Yang tadi kata Nabi, at-tiwalah syirkun, bahwa tiwalah itu termasuk syirik. Wan Abdullah bin Ukaim, dari Abdullah bin Ukaim marfu'an, man ta'alaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, maka dia tergantung kepadanya. Jadi kalau kita menggantungkan kepada sesuatu, maksudnya menyandarkan kepada jimat contohnya, maka kita pun akan tergantung kepada jimat. Kalau bawa jimat merasa aman, tapi ketika jimat tidak dipakai lalu merasa takut, berarti dia sudah menggantung dirinya, jiwanya kepada sesuatu atau jimat contoh. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Warawa Imam Ahmad, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad an Rufai, dari Rufai, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Rufai, hai Rufai, la'al hayata satatulu bika, mudah-mudahan hidupmu itu bisa bertambah panjang. Fa'akhbirun nas, lalu ia menyampaikan kepada manusia, anna man aqada lihiyatahu, sesungguhnya orang yang mengikatkan lihyanya, apa lihyah ini? Jenggot, ya, yang mengingatkan jenggotnya, atau taqallada wataron, atau mengikatkan kepada tali, ya, tali busur, tali panah,
au istanja bi raji'i dabatin, atau bersuci dengan menggunakan kotoran binatang, ya. Di kotoran binatang umpamanya telek kucing yang sudah kering itu dipakai cawi, ya, pengganti batu. Au admin, atau bersuci dengan menggunakan tulang, ya, ada tulang dipakai alat bersuci. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu bari'un minhu, berlepas diri darinya. Artinya ini perkara yang dilarang, ya. Wa Sa'id bin Jubair, dan dari Sa'id bin Jubair qala, man qata'a tamimatan min insanin, barang siapa yang memotong tamimah dari manusia, kana ka'adli raqabatin, maka dia seperti memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya, ya. Jadi pahalanya besar sekali itu. Kalau ada orang yang berani memotong tali kalung, tali gelang yang memang itu sudah dianggap sebagai jimat, potong saja. Siapa orang yang berani memotong tali kalung atau tali gelang yang dianggap jimat, maka pahalanya seperti memerdekakan hamba sahaya. Rawahu Waqi', hadis riwayat Imam Waqi'. Walahu, dan darinya an Ibrahim, dari Ibrahim qala, kanu yakrahuna tamaim, mereka membenci tamimah, kullaha, seluruhnya, minal qur'ani wa ghairu qur'ani, baik tamimah itu terbuat dari Quran ataupun terbuat dari selain Quran, itu dibenci, ya, tidak boleh. Walaupun tadi ada sebagian yang membolehkan. Babu man tabaruku bisyajaratin, bab orang yang bertabaruk kepada pohon. Tabaruk, alam berkah kepada pohon, au hajarin, atau kepada batu, wa nahwihima, atau yang selain dari keduanya, ya. Jadi orang dulu selalu memiliki keyakinan kepada pohon-pohon, kepada batu-batu. Nah, ini termasuk syirik. Gimana hukumnya tuh orang-orang yang bertabaruk, alam berkah kepada pohon dan batu? Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, afara'aitum Lata wal Uzza, apakah kamu tidak perhatikan Lata wal Uzza? Lata wal Uzza itu nama berhala. Yang sesungguhnya dalam ceritanya Lata wal Uzza itu adalah nama tokoh. Jadi ada seorang manusia alim atau seorang ustaz, seorang syekh, lama tokoh agama, lalu kemudian meninggal dunia, dan untuk mengenang akhirnya nama tokoh itu dijadikan sebagai nama berhala, sehingga nyembah Lata dan Uzza. An Abi Waqidin Al-Laisi, dari Abu Waqid Al-Lais qala, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu ila Hunain, ke negeri Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdi bi kufrin, dan kami baru saja terlepas dari masa kekufuran, ya, jadi baru terlepas dari masa kekufuran. Walil musyrikina, bagi orang-orang musyrik, sidratun, memiliki pohon bidara. Nah, orang-orang musyrik waktu itu memiliki satu pohon, ya, sebuah pohon namanya pohon sidrah. Sidrah itu ada yang mengartikan bidara. Yakufuna indaha, yang orang-orang yakufun, ya, beriktikaf atau bertawaf. Nah, jadi ada pohon besar yang dimiliki orang musyrik. Ini pohon apa ya, kalau orang Jawa itu, ya, pohon keramat, ya. Jadi kalau ini pohon beringin semacam gitu, ya, pohon keramat yang dipuja-puja, dipuji-puji, ditakuti, sehingga harus diberikan persembahan-persembahan dalam kesempatan, lalu kemudian yakufun indah, yang melakukan, ya, keliling-keliling atau tawaf, ya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, ya. Di daerah Gunung Kidul itu ada satu pohon besar, di daerah apa saya lupa dulu dapat ceritanya, yang masyarakat setempat lalu menggantungkan, ya,
menggantungkan hajatnya. Pamannya ingin sembuh, nulis di kertas, lalu kertasnya digantungkan ke pohon itu. Menggantungkan hajatnya pakai sorban, sorbannya digantungkan. Jadi di pohon itu penuh dengan gantungan-gantungan permohonan. Ya. Permohonan yang mungkin maksudnya kepada Allah, tapi melalui perantara yaitu pohon. Yang pohon itu dianggap memiliki kekuasaan atau ada yang menguasai. Yuqalu yang dikatakan padanya datu anwat, ya, pohon itu disebut pohon datu anwat. Famarna bisidratin, lalu kami lewat kepada satu pohon sidrah itu. Fakulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana data anwat, ya Rasul, jadikan buat kami datu anwat, kama lahum datu anwat, sebagaimana mereka punya datu anwat. Ya. Jadi kaum muslimin saat itu mengadu kepada Nabi, ya Rasul, jadikan buat kami datu anwat, sebagaimana orang-orang musyrik pun punya datu anwat, ya. Ya, pohon tadi tempat untuk menggantungkan, ya, hajatnya atau kebutuhannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Ya. Maksudnya itu kaget, Masya Allah, kok malah kamu minta ingin dibuatkan datu anwat seperti orang musyrik? Innaha as-sunanu, sesungguhnya itu adalah sunnah, ya. Sunnah itu maksudnya perjalanan, ya, orang jahiliyah dulu. Qultum, kamu katakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Bani Israil li Musa, sungguh hal itu seperti perkataan orang-orang Bani Israil kepada Nabi Musa. Dulu Bani Israil, kaumnya Nabi Musa pun berkata kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan, ya Musa, tolong jadikan kepada kami Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu itu adalah kaum yang bodoh. Al-ayah Surat Al-A'raf ayat 138. La tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi atau sunnah atau kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Jadi tradisi orang-orang jahiliyah lalu kemudian ikuti atau dilestarikan. Jangan sampai seperti itu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun, hadis ini hadis hasan. Lanjut bab yang ke-10. Silakan dibuka bab yang ke-10 atau bab 9 di kitab yang kecil. Babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang sembelihan untuk selain Allah. Wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan karena itulah umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk yang pertama kali muslim. Surat Al-An'am. Wa qalihi fasalli rabbika wanhar, fasalli, ya, dan salat di rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Baik, bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana hukumnya orang yang berkurban untuk selain Allah. An Ali radhiyallahu anhu qala, hadatsani, telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Nah, perhatikan. Ada 4 kalimat, ada 4 wasiat ini. 4 wasiat dari Nabi yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa keempat wasiat itu? Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat seseorang yang menyembelih untuk bukan karena Allah. Jadi kalau ada orang yang menyembelih bukan untuk Allah, itu akan dilaknat. Membeli kerbau untuk jembatan supaya
tidak diganggu. Itu nanti orang tersebut akan dilaknat. La'anallahu man la'ana walidayhi. Golongan yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah adalah Allah akan melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi antum para santri ya, tidak boleh melaknat orang tua. Mungkin kalau melaknat orang tua sendiri tidak akan mungkin. Sahabat bertanya, siapa yang dimaksud? Kata Nabi, kalau kita melaknat orang tua, teman kita, orang tua orang lain, itu sama dengan melaknat orang tua. Maka orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dilaknat. Kalimat yang ketiga atau pesan yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah akan melaknat seseorang yang melindungi pelaku kejahatan, muhdis. Seorang pelaku kejahatan dilindungi, nah ini akan dilaknat oleh Allah. Maka ini bagi para pejabat ya, mungkin lawyer membela mati-matian padahal jelas dia penjahat, atau mungkin hakim, atau mungkin jaksa, atau siapapun yang melindungi pelaku kejahatan, Allah akan melaknat padanya. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah akan melaknat orang yang merubah-rubah batas tanah. Batas tanah nggak boleh dirubah-rubah, ya. Jadi serakah, patok tanahnya digeserkan supaya tanahnya luas. Maka orang yang melakukan perbuatan itu termasuk orang yang akan dilaknat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wan Tariq bin Shihab dan dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala jannata rajulun fi Dubab. Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena sebab lalat. Perhatikan, masuk surga karena sebab lalat. Wa dakhala an-nar rajulun fi Dubab, dan ada orang yang masuk neraka karena sebab lalat. Jadi masuk surga dan neraka sepele karena cuma sebab lalat. Bagaimana kisahnya? Qalu, para sahabat pun bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kisahnya ya Rasul? Kok bisa orang masuk surga karena sebab lalat dan orang masuk neraka karena sebab lalat? Qala, Nabi menjelaskan peristiwanya begini. Marra rajulani ala qaumin, lewatlah dua orang kepada satu kaum, lahum sanamun, yang si kaum itu memiliki berhala, ya. Ada dua orang lewat masuk ke satu tempat yang tempat itu memiliki berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Setiap orang yang lewat jalan itu tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh melewati jalan itu kecuali dia memberikan persembahan kurban untuk berhala yang dimiliki oleh si kaum itu. Jadi dicegat, ya. Jadi kalau nggak mau kurban, bunuh. Faqalu li ahadihima. Lalu si kaum itu berkata kepada salah satu, "Qarrib, kurbanlah, fulan." Qala, si laki yang pertama ini bilang gini, "Laisa indi syai'un uqarribuhu." Saya tidak memiliki sesuatu pun yang akan aku kurbankan. Qalu, lalu si kaum itu berkata lagi, "Qarrib walau dubaban." Kurbanlah walaupun cuma seekor lalat. Jadi kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin lewat ke tempat sini, berkurban dulu kepada untuk berhala-berhala ini walaupun cuma dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban, lalu si rajul yang pertama itu juga mengorbankan seekor lalat untuk si berhala. Fakhallu sabilahu, lalu kemudian mereka pun mempersilahkan untuk jalan. Lalu si kaum berkata lagi kepada rajul, dan orang yang pertama tadi kata Nabi, fadakhala naro, dia masuk neraka. Kenapa? Karena mempersembahkan kurban untuk berhala. Kurban kan hanya untuk Allah. Wa qalu li akhar, lalu si kaum itu atau mereka berkata kepada yang lain, karena ada dua orang, pada satunya lagi, qarrib ya fulan, berkurbanlah wahai fulan. Faqala, si rajul menjawab, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Tidaklah mungkin aku berkurban untuk seseorang kecuali hanya untuk Allah saja. Maksudnya orang yang kedua ini tidak mau disuruh berkurban untuk berhala yang ada di situ, tidak mau. Walau kana dubaban, sekalipun
mempersembahkan hanya seekor lalat. Si laki-laki itu tetap tidak mau. Karena laki-laki yang kedua ini tidak mau, maka fadorobu unuqahu, maka dipancunglah lehernya. Ya. Doroba, dipukul, maksudnya ditebas lehernya atau dibunuh. Karena sebab tidak mau berkurban untuk berhala. Fadakhalal jannata, lalu Nabi katakan orang itu masuk surga. Jadi dia mempertahankan tauhidnya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Lanjut bab 11. Nah, kita sampai bab 15 ya, mudah-mudahan cukup. Atau bab yang ke-10 di kitab yang kecil. Babula yudbah, bab tidak menyembelih lillahi untuk Allah bimakanin di satu tempat yudbahu yang disembah, yang disembelih fihi di dalamnya lighairillah untuk selain Allah. Nah, perhatikan. Kalau tadi persoalannya adalah kita dilarang berkurban untuk selain Allah. Tapi kalau dalam bab ini kita dilarang berkurban yang tempatnya itu, ya, tempat untuk berkurban itu adalah biasa digunakan untuk sesembahan. Mungkin niat kurbannya untuk Allah, tapi sayang tempatnya itu, ya, tempatnya biasa dipakai untuk tempat sesembahan. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la taqum fihi abadan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Al-ayat surat At-Taubah ayat 108. Masuk ke hadis. An Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Dari Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala, nadara rajulun, ada seseorang bernadar, ya. Ini nadar, berjanji, hati-hati. Ada kasusnya dalam hadis. Pernah ada seseorang yang bernadar ayyan haro ibilan bibuana, untuk berkurban unta di satu tempat yang bernama Buwana. Ya, Buwana itu nama tempat. Fas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu si rajul itu bertanya kepada Nabi. Ya. Jadi kalau nadar itu, ada nadar itu yang ditentukan tempatnya. Ada yang tidak. Misalkan gini, saya bernadar akan bersedekah. Nah, itu kan umum. Maka sedekah dimanapun. Tapi kalau orang bernadarnya begini, saya bernadar akan bersedekah di masjid ini. Nah, berarti nadarnya ya harus dijelaskan di masjid ini, bukan di masjid yang lain atau bukan di tempat yang lain. Ini ada seseorang yang bernadar akan menyembelih unta, disebutkan nama tempatnya di Buwana. Saya berjanji, saya bernadar akan menyembelih unta di Buwana. Untuk memastikan, si rajul itu tanya kepada Nabi, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'badu? Ya Rasul, saya mau tanya, apakah di Buwana itu, adakah di Buwana itu berhala-berhala yang biasa orang-orang jahiliyah menaruh berhala atau melakukan persembahan terhadap berhala di tempat Buwana itu? Lalu mereka menjawab, la, tidak. Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim? Lalu ditanya lagi, apakah di tempat itu ada satu perayaan yang biasa dirayakan oleh orang-orang kafir? Oh, ini yang bertanya Nabi, ya, mohon maaf ya. Jadi Nabi pastikan, dia kan bernadar akan memberi di Buwana. Nah, Nabi pastikan, apakah di Buwana itu ada berhala-berhala? Lalu mereka jawab, tidak ada ya Rasul. Nabi tanya lagi, apakah di Buwana itu atau di tempat itu biasa diselenggarakan hari raya mereka atau tempat khusus mereka? Kalau mereka jawab, tidak ada ya Rasul. Di Buwana tidak dijadikan tempat untuk ibadah-ibadah atau hari raya mereka. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, ufi binadarika, kalau begitu tunaikan nadarmu di Buwana. Karena kamu niat
bernadar menyembelih unta di buana, maka tunaikan di buana. Setelah Nabi memastikan di buana, di tempat itu tidak ada berhala. Fa'innahu, karena sesungguhnya la wafa li nadrin, tidak boleh melaksanakan nadar fi maksiatillah, dalam maksiat kepada Allah. Jadi seseorang yang bernadar, hukum nadar awalnya wajib, tapi kalau nadarnya dalam perkara maksiat maka tidak wajib dilaksanakan. Orang bernadar, saya kalau lulus kuliah saya akan mabuk-mabukan. Kalau itu biasanya anak SMA tuh kelulusan lu mabuk-mabuk. Ini janji nih. Wah, kalau janji harus ditepati. Tapi persoalannya ini adalah maksiat. Maka kata Nabi, la wafa li nadrin, tidak boleh dipenuhi itu nadar fi maksiatillahi, jika nadarnya dalam maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh ditunaikan nadar di dalam perkara yang memang itu bukan miliknya anak Adam. Misalkan begini, antum bernadar, saya bernadar mau menghadiahkan motor yang diparkir di masjid untuk engkau. Padahal itu motor siapa? Itu nggak boleh. Saya bernadar akan memberikan itu mobil yang sedang parkir di lapangan Karang untuk engkau. Padahal bukan mobilnya dia. Itu nggak boleh. Ya. Baik. Babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk syirik, yakni seseorang bernadar kepada selain Allah. Nah, hati-hati. Ini antum bisa termasuk kategori syirik jika bernadarnya li ghairillah, bukan kepada Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran sebutkan, yufuna binadri, penuhilah nadar jika seorang bernadar, wa yakhafuna, dan takutlah kalian yauman, akan satu hari, kana syarruhu mustatira, yang adalah keburukannya itu merata di mana-mana. Wa qalihi ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa-apa yang kamu nafkahkan dari satu nafkah, au nadartum min nadin, atau kamu nadarkan dari satu nadar, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi kalau antum bernadar, walaupun di dalam hati, itu Allah tahu. Karena Allah tahu, tunaikan nadar itu. Karena nadar itu adalah hutang. Tetapi tolong kalau bernadar, tidak boleh nadarnya bukan untuk selain Allah. Juga dijelaskan dalam hadis sahih an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, man nadar, barang siapa yang bernadar ayuti Allah, siapa orang yang bernadar dalam rangka ketaatan kepada Allah, falyutihu, maka laksanakan nadarnya. Jadi kalau nadar dalam ketaatan, laksanakan. Wa man nadara ayyasyallah, dan barang siapa yang bernadar dalam kemaksiatan kepada Allah. Ada orang yang nadar, tapi nadarnya dalam rangka maksiat, maka fala ya'sihi, jangan engkau mendurhakai Allah. Maksudnya, jangan engkau laksanakan nadar. Bab berikutnya, bab yang ke-13. Babu minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah, termasuk perkara syirik adalah isti'adatu bi ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Kemarin saya membahas dalam kitab salah satu usul, itu tentang isti'anah, isti'adah, dan istighosah, ya. Nah, nanti isti'adah ada. Itu juga masuk isti'adah. Dan salah satu usul juga termasuk ini, jadi dalam mukadimahnya termasuk karangan ini juga, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, kita tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi, ada segolongan manusia, ya'uduna, meminta pertolongan, birijalin minal jinni, kepada segolongan jin. Nah, ini. Jadi manusia dengan jin itu ada yang bekerja sama. Ya. Ini kata Qur'annya. Ada segolongan manusia yang minta tolongnya bukan kepada Allah, tapi minta tolong kepada jin. Itu bersekutu, alias perdukunan itu. Ya. Maka kata Quran, fazaluhum rahaqo, justru yang demikian itu hanyalah menambah dosa saja. Rahaqo,
dosa. An Khawlah bint Hakim, dari Khawlah binti Hakim qalat, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, man nazala manzilan, siapa orang yang singgah di satu tempat, ya, nih. Atau kalau singgah di satu tempat, apalagi tempatnya asing, kita belum pernah menemukan tempat itu, ya. Dulu waktu saya di Mekah ingat pengen pipis, ya, saya pengen pipis, mencari tempat yang tersembunyi, ya. Tapi tempat itu kan sepi, nah maka saya berta'awud, ya. Jadi antum kalau masuk ke satu tempat, singgah di satu tempat, maka kata Nabi, faqala, bacalah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Coba dibaca bersama, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, ini doa ini dihafalkan, ya. Jadi antum masuk satu tempat, baca doa ini. A'udzu, aku berlindung atau aku memohon perlindungan bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk atau ma khalaq, apa yang telah engkau ciptakan. Karena di tempat situ ada makhluk, yang mungkin ada makhluk-makhluk yang jahat, maka kita terlebih dahulu mohon perlindungan. Kalau orang Jawa, kula nuwun dulu, ya, kula nuwun, permisi, ampurasun, jangan mengganggu, saya tidak akan mengganggu, kan gitu, ya, suka ada yang bilang gitu. Nah, jadi kita tidak perlu kula nuwun, ya, walaupun tahu di situ ada jin, cukup saja baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka siapa orang yang membaca doa itu ketika masuk satu tempat, lam yadurruhu syai'un, insyaallah tidak akan ada sesuatu yang mencelakakan dirinya. Lam yadur, tidak akan ada bahaya menimpa kepada dirinya, hatta yarhala min manzilihi dalika, sampai dia meninggalkan tempat itu, ya. Jadi sampai kita melewati tempat itu. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Bab berikutnya, bab ke-14. Babu minasyirki ayastaghisa bi ghairillahi, termasuk perkara syirik adalah beristighosah. Nah, ini masuk lagi istighosah, ya. Jadi ada isti'anah, isti'adah, istighosah. Mungkin kita sering mendengar istilah istighosah, ya. Ada istighosahan, ada acara istighosah. Istighosah itu sesungguhnya sama meminta pertolongan, meminta perlindungan. Biasanya istighosah itu kalau sudah sangat berat sekali, itu beristighosah. Tapi kalau yang biasa saja itu namanya isti'adah. Nah, kalau orang beristighosahnya, minta tolongnya kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Berdasarkan dalil-dalil, wa qalihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa la tad'u min dunillah, kalian tidak boleh meminta kepada selain Allah ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, ya. Kalau kita meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta kepada berhala, meminta kepada yang sesungguhnya dia tidak bisa memberikan manfaat, wala yaduruka, dan juga tidak bisa memberikan madarat, fa in fa'alta, maka jika kamu lakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim, ya. Kalau dalam kitab salah satu usul kemarin, Syekh Utsaimin mengatakan, kalau beristi'anahnya atau beristighosahnya kepada orang yang sudah mati, itu yang tidak boleh. Orang sudah meninggal dunia, ya dia tidak akan bisa memberikan apapun, walaupun mungkin dia orang yang soleh, ya. Karena orang yang meninggal itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri saja, itu dia dalam keadaan repot, meminta juga bantuan kepada orang yakin. Wa qala ta'ala, fabtaghu indallah ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ini surat Yunus, ya, surat Yunus. Apa surat apa?
Baik, nanti dicek ya, surat Al-Ankabut. Ya, surat Al-Ankabut. Wa qalihi ta'ala wa man adallu, siapakah yang lebih tersesat? Adallu ini menggunakan wazan isim tafdil. Siapakah yang lebih sesat? Mimman yad'u min dunillah, dari orang yang menyeru kepada selain Allah. Man la yastajibu, orang yang la yastajibu tidak akan dikabulkan doanya lahum baginya ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wahum, dan mereka itu an doaihim, atas doa-doa mereka, ghafilun, lalai. Artinya nanti kalau di hari kiamat, berhala yang kita minta hari ini tidak akan bisa memberi pertolongan. Ya, benda-benda yang hari ini kita agungkan, besok kalau dari kiamat mereka pun tidak akan bisa memberi pertolongan. Mereka ghafil, lalai dengan dirinya. Wa qalihi ta'ala amma yujibu mutarra, siapakah yang yujibul muttar, yang bisa mendoakan al-muttar yang dalam kesulitan, idza da'ahu, apabila dia minta pertolongannya. Wa yaksifu su'a, dan siapakah yang bisa menyingkapkan atau menghilangkan keburukan. Wa yaj'alakum, dan menjadikan kamu khulafa'al ardi, khulafa fil ard, khalifah di muka bumi. Surat An-Naml, silakan dibaca sendiri. Warawa At-Tabrani, dan telah meriwayatkan Imam At-Tabrani bi-isnadihi, dengan isnadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun. Dulu pada zaman Nabi SAW ada seorang munafik, yu'di al-mu'minin, seorang munafik ini mengganggu orang-orang mukmin. Ada yu'di, mengganggu. Faqala ba'duhum, lalu sebagian mereka berkata, qumu, berdirilah bina bersama kami, nastagisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadil munafik, berdirilah bersama kami beristighosah kepada Rasulullah SAW min hadil munafik, dari munafik ini. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW berkata, innahu, sesungguhnya, la yustaghasu bi, tidak boleh meminta pertolongan kepadaku, ya, beristighosah kepadaku. Wa innama yustaghasu billahi azza wa jalla, sesungguhnya beristighosah itu hanya kepada Allah azza wa jalla. Jadi Nabi sendiri, seorang nabi, beliau tidak mau, jangan kamu minta tolong kepadaku, tapi minta tolonglah kepada Allah. Atau bahasa lain, jangan beristighosah kepadaku, tapi beristighosahlah kepada Allah. Yang terakhir, bab 15. Silakan dibuka bab yang ke-15. Bab qaulillahi ta'ala ayusrikuna ma la yaluqu syai'an wa hum yughlabun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Dibuka Qur'annya ya, surat Al-A'raf 191 192. Wa qalihi ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa la sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Itu Quran surat Fatir, silakan dibaca, lihat terjemahnya. Saya baca hadisnya. Fis sahihi, di dalam hadis sahih, ya, hadis sahih, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Suatu saat Nabi itu pernah terluka. Sujah itu luka, ya. Nabi luka pada waktu perang Uhud. Bahkan waktu sirat rabaiyatuhu, sampai pecah gigi taringnya sini, ya. Jadi bagian mana ini namanya? Ini apa namanya? Geraham, ya. Jadi sampai gigi Nabi itu pecah, ya. Ketika perang Uhud, faqala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, bagaimana mungkin satu kaum bisa memperoleh kemenangan atau keselamatan yang si kaum itu mencelakakan nabinya mereka, ya. Jadi
Masa umatnya mencelakakan nabinya sendiri, dilempari nabi sampai terluka, diserang nabi sampai ya, gigi nabi sendiri itu ya mungkin apa ya luka ya. Fanazilat maka diturunkanlah ayat laisa laka minal amri sayun. Hal itu adalah bukan urusanmu. Jadi maksudnya gini, mungkin ya para sahabat merasa kasihan kepada Nabi sampai diperlakukan seperti itu. Mungkin didoakan, dicaci maki supaya orang yang mencelakai Nabi itu ya diberi balasan yang setimpal. Dan dikata-katain, mungkin dilaknat-laknat, atau bahkan dulu ketika peristiwa yang lain Jibril pun menawarkan diri untuk membalaskan ya atas kelakuan orang-orang Taif ya waktu itu Nabi. Tapi Nabi tidak mau membalasnya dan Allah katakan itu bukan urusanmu. Jadi biarkan saja, yang akan membalas itu adalah Allah. Wa fihi, dan juga di dalam hadis ini Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berdoa. Ibnu Umar pernah mendengar Nabi berdoa, idza rafa'a ra'sahu min ruku'i min raka'atil akhirati minal fajr, ketika Nabi mengangkat kepala dari ruku pada rakaat yang terakhir dari salat fajar, salat subuh. Ini maksudnya membaca kunut. Ba'dama yaqulu, setelah membaca kalimat sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, lalu bacalah doa kunut. Cuma di dalam doa kunut dibacanya begini, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan si fulan. Jadi doanya itu dengan kata-kata laknat, ya Allah laknatlah si fulan, ya Allah laknatlah si fulan. Maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri sayun. Itu yang dimaksud, kamu tidak perlu mencaci maki dengan kalimat-kalimat laknat. Ya Allah laknatlah dia, tidak usah. Nanti biarkan saja, itu urusan Allah. Otomatis Allah yang akan membalasnya. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ia doa ala Safwan bin Umayyah, ia berdoa kepada Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr, wal Haris bin Hisham. Fanazalat ayat laisa laka minal amri syai'un, dalam satu riwayat yang sesungguhnya doa itu adalah atas Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Haris bin Hisham. Hadis yang terakhir, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi, Rasulullah SAW berdiri ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi kita memberi peringatan, memberi dakwah itu juga kepada keluarga yang terdekat. Lalu kemudian Su'ada As-Safa, Nabi naik ke Bukit Safa ya. Nabi naik ke Bukit Safa, dikumpulkan seluruh keluarganya. Faqala, lalu Nabi berkata ketika di atas Bukit Safa ya, mungkin dulu belum ada speaker juga ya, naik ke atas supaya suaranya lebih terdengar. Ya ma'syar Quraisy, wahai golongan Quraisy, atau kalimat dan nahwaha, atau kalimat yang semisal. Istarawu anfusakum, akan ditebus anfusakum, diri kalian, la ugni ankum, yang tidak ada guna bagi kalian minallahi syai'an, sedikit pun di sisi Allah. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, ini Nabi mengingatkan, la ugniya anka minallahi syai'an, tidak ada gunanya dirimu di sisi Allah sedikit pun. Wa ya Safiyah, wahai Safiyah, ammat Rasulullah SAW, bibinya Rasulullah SAW, la ugniya anki minallahi syai'an, tidak ada gunanya dirimu di hadapan Allah sedikit pun. Wa ya Fatimatu, wahai Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, ini anaknya Nabi ya, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'an,
mintalah engkau harta kepadaku, kata Nabi. Fatimah, anakku, engkau boleh minta harta kepadaku, mungkin akan aku kasih. Silahkan minta semampumu, sebanyakmu, dan aku pun akan memberi sesuai dengan kemampuanku. Tetapi di hadapan Allah tidak ada gunanya dirimu sama sekali. Artinya yang berguna itu hanyalah amal soleh kita yang akan menyelamatkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan santriwati, jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, cukup untuk kajian kitab tauhid pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan 15 bab. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan lagi ya, di per 1 jam ya, kita bacakan setiap pertemuan beberapa bab. Mudah-mudahan bab-bab tadi yang sudah kita baca dan kita kaji sahabatnya memberikan manfaat dan faedah buat kita semua. Mari kita akhiri kajian pada kesempatan ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.